أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طيب أحييكم بتحية أهل الإسلام وتحية السلام وتحية أهل الجنة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi saya doakan mudah-mudahan yang menjawab salam saya itu yang jomblo segera dinikahkan. Amin. Yang belum selesai kuliahnya segera diluluskan. Dan yang bekerja mendapatkan rezeki yang berlimpah insyaallah. Nah, saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Naam, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Ikhwanina al-kiram, sahabatku sekalian, rekan-rekan sobat ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas kita ucapkan ya. Hingga pada detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul berjamaah di tempat ini dan menjadi kesungguhan kita dalam kepedulian kita dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang kita usahakan pada kesempatan kali ini itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul uswatun hasanah. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya Ali Fakir diamanahkan untuk membawakan kajian malam Senin yang bertemakan hidayah. Nah, jadi barangkali teman-teman sekalian di antara kita ini sudah akrab dengan kata hidayah ini ya. Masya Allah. Sudah tidak asing lagi kata hidayah itu sering kita gunakan. Masya Allah. Seperti apa itu hidayah? Ya. Jadi hidayah ini adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makhluk Allah yang tidak nampak. Nah. Dan hidayah ini biasanya melekat pada diri seseorang ataupun melekat pada kelompok masyarakat atau kaum ya. Nah, jadi langsung saja ya. Nah, judul kajiannya adalah hidayah mendatangi atau didatangi. Nah, ini jadi pertanyaan kita pada malam hari ini. Hidayah itu seperti apa kira-kira, dan apakah hidayah itu mendatangi kita atau memang hidayah perlu dicari atau kita datangi hidayah tersebut? Nah, jadi biasanya kalau kita memulai dari suatu istilah ya, selalu kita mengawali dengan definisi atau ta'rifat ya, ta'rif suatu istilah tersebut. Nah, maka istilah di sini hidayah ya, jadi berasal dari bahasa Arab ya. Nah, hidayah yang dimaksud adalah berasal dari kata hada yahdi ya. Hadiyatan huda wal hidayah. Nah, gitu ya. Bisa diartikan di sini bahwa hidayah itu adalah ar-rasyid ya, atau bimbingan dan tuntunan ya, atau ad-dalalah, petunjuk. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, man dalla ala khairin kafa'ilihi, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia senantiasa sama dengan orang yang menunjukkan kebaikan itu tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan kebaikan. Jadi hidayah ini bisa diartikan dengan dalalah atau dengan al-irsyad, nah, petunjuk. Nah, sebenarnya banyak ya ulama mendefinisikan hidayah ini dengan penjelasan yang berbeda-beda. Mungkin dalam benak kita ini, ikhwah sekalian dirahmati Allah, hidayah itu selalu datang kepada orang-orang
yang memang Allah sudah tetapkan. Dan kita biasanya melihat ya, orang-orang misalnya yang hijrah ya, yang dulunya kehidupannya itu jauh daripada nilai-nilai Islam ya. Kemudian setelah dia diberi hidayah, dia berhijrah, kemudian dia itu merubah dari penampilan fisiknya, kemudian merubah semua tingkah laku yang dia dulunya kerjakan, yang memang dalam pandangan Islam itu sangat buruk atau mungkin perlakuan yang tercela, menjadi perlakuan yang mulia. Nah, banyak yang kita lihat ya, hampir seluruh kalangan masyarakat itu ya, bahkan segmentasi masyarakat itu banyak ya yang sudah mendapatkan hidayah. Nah, jadi saya sempat baca ya, salah satu ulama kontemporer menyebutkan bahwa dari Syekh Ahmad Al-Mustafa Al-Maraghi ya, salah satu ulama dari Syria menyebutkan dalam tafsirnya, hidayah itu terbagi atas dua. Yang pertama adalah hidayah ammah dan hidayah khassah. Hidayah yang sifatnya umum dan hidayah yang sifatnya khusus. Nah, hidayah ammah di sini atau hidayah umum itu terbagi-bagi lagi menjadi 4 bagian yang beliau sebut dalam tafsirnya ya. Yang pertama adalah hidayah hawasiyah. Apa itu hidayah hawasiyah? Hidayah yang ada dalam diri manusia itu berupa dengan panca indera. Dengan mata kita melihat ya, melihat petunjuknya Allah. Dengan telinga kita mendengarkan kebaikan-kebaikan. Kemudian dengan lisan kita ya, kita berbicara. Nah, maka orang yang memanfaatkan hidayah ini berupa panca indera, yakinlah pasti akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan terhindar daripada tuntutan-tuntutan daripada anggota tubuh kita ini. Karena ancamannya sangat berat ya. Di surah Al-A'raf itu menyebutkan walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Sungguh neraka itu diisi oleh golongan jin dan manusia. Alasannya kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Karena mereka mempunyai hati tapi la yafqah. Mereka tidak senantiasa memikirkan atau senantiasa mengingat-ingat tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dan mereka memiliki mata tapi dia tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum uzunun la yasma'una biha, dan mereka memiliki telinga dan mereka tidak gunakan untuk mendengarkan apa yang menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi semua indera yang tadi yang disebutkan mulai dari mata, ya, lisan, kemudian telinga, itu semua digunakan hanya untuk apa? Hanya untuk hal-hal yang sia-sia saja, yang tidak bermanfaat. La yadurru wa la yanfa', sesuatu yang tidak penting dan tidak bermanfaat. Maka tentu dia akan menghabiskan sisa-sisa hidupnya di dunia ini dengan kesia-siaan, ya. Akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa saja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Nah, kemudian hidayah selanjutnya adalah hidayah ilhamiyah. Apa yang dimaksud dengan hidayah ilhamiyah adalah setiap manusia itu memiliki insting, ya. Memiliki insting mulai dari lahirnya. Nah, gitu ya. Kalau dilihat di atas di slide-nya mungkin tidak ada. Saya sengaja mengambil contoh dari luar ya. Tapi tidak apa-apa, dikembangkan saja insya Allah instingnya. Jadi setiap manusia itu memiliki naluri. Nah, naluri ini
yang akan memenuhi daripada hajat-hajat hulwiyahnya, tentang hajat-hajat atau kebutuhan-kebutuhannya, ya. Seperti ketika manusia itu lapar, ya, dia akan makan. Ketika haus, dia akan mencari air atau minuman. Nah, itu sudah menjadi hidayah dan terkadang oleh Allah SWT. Kemudian yang ketiga adalah hidayah akliyah. Nah, ini masih cakupan daripada hidayah yang sifatnya umum, akliyah. Nah, apa ini akliyah? Akliyah ini yaitu hidayah atau petunjuk dari Allah yang dititipkan melalui akal manusia. Allah menyinggung kita beberapa kali dalam Al-Quranul Karim, ya, dengan sebutan-sebutan ulul albab, ya, yaitu orang-orang yang berpikir. Ya. Ya. Pernah di suatu waktu ketika Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh Fir'aun, ya, jadi pertanyaannya Fir'aun ini luar biasa, ya. Siapa Allah? Manillah, ya. Siapa itu Allah? Nah, maka pada saat itu dengan kecerdasannya Nabi Musa menjawab apa? Allahu Rabbukum wa Rabbu abaikum wa Rabbuna. Allah itu adalah Tuhan kalian dan Tuhan bapak kalian dan Tuhan kami. Ya. Jadi di sini sebenarnya Fir'aun itu sudah diskak, ya, sampai tidak bisa ngomong. Karena Fir'aun sebenarnya itu mau mengatakan bahwa saya adalah Tuhanmu ini sebenarnya, bukan siapa-siapa, saya Tuhan. Izhab ila Fir'auna innahu tagha. Datangilah itu Fir'aun, karena Fir'aun itu mengatakan dirinya Allah, melampaui batas. Dia sudah mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan dan tinggi, tidak ada yang menandingi saya. Maka jawaban Nabi Musa apa? Ya, Rabbukum wa Rabbu abaikum. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan kalian dan Tuhan bapak kalian. Jadi dari sini sebenarnya dari logika kita sudah ini Fir'aun sudah tidak bisa lagi berkata-kata karena dia tidak bisa lagi menjelaskan. Nah, sekiranya ya bapaknya itu Tuhan, maka Fir'aun itu terlambat jadi Tuhan. Dan apabila Fir'aun itu Tuhan, berarti bapaknya itu bukan Tuhan. Nah, jadi di sini sebenarnya sudah membungkam ini mulutnya ya Fir'aun, ya. Jadi kecerdasan, ya. Jadi ini sebenarnya berupa hidayah juga yang sifatnya akliyah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia hidayah yang selanjutnya adalah hidayah al-irsyad wal bayan, yaitu hidayah petunjuk atau bimbingan dan penjelasan. Kedua, hidayah al-irsyad wal bayan, hidayah petunjuk dan bimbingan penjelasan, yaitu berupa penjelasan, petunjuk dan bimbingan yang diberikan Allah dengan risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi sampai di sini mungkin sudah kita pahami bahwa hidayah al-irsyad wal bayan itu yang dimaksud adalah Al-Quranul Karim, ya. Nah, jadi Al-Quran itu Karim sifatnya apa? Hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia, wa bayyinat, dan penjelas, minal huda, daripada petunjuk-petunjuk, wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Dari sinilah kita sudah bisa memahami bahwa risalah yang dibawa oleh Rasulullah berupa Al-Quranul Karim itu adalah petunjuk bagi manusia. Jadi di sini sudah terdapat penjelasan-penjelasan tentang keimanan dan kekufuran, ya. Beserta contoh-contohnya siapa ya kaum-kaum terdahulu, ya, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang beriman, itu sudah dijelaskan, ya, secara detail dalam Al-Quran. Kemudian seperti apa itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apakah cukup dengan mengimani Allah Subhanahu wa taala kita sudah dikatakan orang yang beriman, ya? Itu belum, ya. Kemudian apa lagi?
kebaikan dan keburukan, ketaatan dan kemaksiatan. Ya. Itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Petunjuk akan jalan hidup yang diridhoi Allah dan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta apa akibat dari masing-masing, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, ya. Jadi Rasulullah SAW ya itu sebagai pemberi petunjuk bagi manusia. Ya. Ketika manusia sudah diutus diantaranya Nabi dan Rasul, ketika mereka tidak mengimani daripada petunjuk yang dibawa oleh Nabi dan Rasul tersebut, maka mereka pasti akan mendapatkan siksaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Sekiranya ya, sebaliknya, sekiranya manusia tidak pernah, atau suatu kaum tidak pernah didatangi Nabi dan Rasul, atau tidak pernah didapati di sana ada dakwah, maka tidak akan pernah mereka mendapatkan yang namanya siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siksaan itu adalah tolak ukurnya ketika sudah ada apa? Dakwah di situ. Nah, jadi Allah itu tidak serta-merta menyiksa suatu kaum, tidak ya. Jadi kaum tersebut, misalnya kaum Hud, kaum 'Ad, itu disiksa, ya, diberikan bencana padanya. Karena memang sebelumnya mereka didatangi oleh nabi mereka, mereka yang kufur dan bermaksiat kepada nabinya, sehingga apa? Mereka tidak mau bertobat, kemudian mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan daripada hidayah ini adalah sebagai penghalang daripada azab ya. Jadi hari ini kita melihat bahwa saudara-saudara kita ya, semuslim itu tertimpa bencana dari berbagai penjuru Nusantara ini, di Kalimantan sana, di Sulawesi Barat, kemudian di beberapa tempat yang lainnya. Nah, itu Allah tidak serta-merta memberikan ujian atau musibah seperti itu. Nah, akan tetapi memang yakin dan pasti mereka sudah mendapatkan petunjuk sebelumnya, tapi karena mereka tidak merespon daripada petunjuk atau dakwah itu, maka mereka akan diberikan ujian agar mereka apa? Yarji'un, mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Terkait dengan musibah ini ya, sebenarnya musibah itu terjadi ya, karena ulah tangan manusia sendiri. Wa ma asaba min musibatin fabima kasabat aydihim. Tidaklah terjadi musibah pada diri seorang manusia itu disebabkan karena aydihim. Nah, aydihim ini ulama menafsirkan ada dua. Yang pertama, karena memang ulah tangan manusia, kausalitas ya, kausalitasnya. Misalnya seperti ini, saya menebang pohon ya di atas bukit-bukit. Nah, pohon itu fungsinya adalah akarnya mengikat di tanah sehingga tanah itu kuat ya. Nah, ketika saya menebang pohon sembarangan, maka terjadilah apa? Longsor. Nah, ini musibah yang terjadi akibat apa? Ulah tangan manusia itu sendiri. ID. Misalnya di sini ya, daerah Tasmin ini. Dahulunya rawa-rawa, itu daerah serapan air. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan bumi beserta isinya itu sudah ada keseimbangan di jalannya. Sudah ada keseimbangan. Ketika turun hujan yang dahsyat di suatu tempat, itu sudah ada tempat-tempat yang menampung, ya. Nah, akan tetapi, karena keseimbangan tadi sudah dirubah-rubah, nah, maka itu yang terjadi, pasti tempat serapan air sudah tidak ada, maka banjir. Seperti itu ya. Kemudian aidihim yang dimaksud yang kedua ini adalah dosa dari manusia. Ketika ada pelaku maksiat misalnya di suatu tempat, dan itu tidak ada satupun orang yang mendakwai pelaku maksiat tersebut, dan itu maksiat sudah dilakukan secara terang-terangan, misalnya di pantai dan di mana ya, sudah terang-terangan, dan ini sudah berlangsung sejak lama dan rutin dilakukan oleh masyarakat.
Maka satu-satunya cara Allah menegur seperti ini karena sudah tidak ada manusia, maka Allah panggil alam untuk menegur manusia itu. Alam, tegur mereka, tegur dengan air, ya, tegur dengan gempa dan sebagainya. Wa ya'fu an katsir, dan Allah sebenarnya sudah mengampuni, ya. Allah sudah mengampuni itu sebenarnya sebagian besar daripada kesalahan-kesalahan manusia. Selama ini kita berpikir bahwa bencana yang terjadi di Palu, likuifaksi, ya, yang ceritanya itu, ya, seperti di blender itu rumah itu, kita bilang, wih dahsyat sekali itu, masya Allah, itu luar biasa itu, sampai satu kampung hampir semua ya mati. Itu dalam benak kita seperti itu, dahsyat sekali, tsunami itu dahsyat sekali. Padahal ayat di situ menjelaskan wa ya'fu an katsir. Sebenarnya Allah sudah mengampuni itu. Sekiranya Allah tidak mengampuni, tidak mungkin satu kecamatan saja. Kenapa Allah tidak menghabiskan satu kabupaten? Itu berarti Allah di situ mengatakan wa ya'fu an katsir. Allah itu mengampuni, ya. Nah, mengampuni daripada sebagian dosa manusia. Nah, itu ya terkait dengan hidayah. Yang ketiga, hidayah taufik, ya. Hidayah yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah taufik inilah yang dinafikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taufik itu bukanlah penciptaan hidayah dari tidak ada menjadi ada dalam diri manusia. Taufik kepada hidayah itu adalah penyiapan sebab-sebab hidayah untuk manusia. Taufik berkaitan dengan sebab-sebab hidayah atau sifat-sifat hidayah yang jika seorang menyifati diri dengannya, maka ia akan mendapat petunjuk hidayah. Allah tidak memberikan taufiknya secara paksa kepada manusia, melainkan ketika manusia sudah siap menerima hidayah al-khalq. Jadi begini, ya, pada dasarnya manusia itu sudah ada hidayah dalam dirinya. Ketika misalnya manusia tersebut tidak lagi berada pada petunjuk-petunjuk yang lurus, otomatis dia akan keluar daripada hidayah-hidayah yang telah disebutkan yang tadi, termasuk hidayah al-irsyad, irsalah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memaksa, ya, kehendak seorang hamba, ya, dan tidak akan merubah nasib suatu kaum tanpa kaum sendiri yang merubah nasibnya. Innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, tetapi kaum tersebutlah yang akan merubah nasibnya sendiri. Nah, disinilah kita sebenarnya penting, ya, bahwa memahami bahwa setiap apa yang menjadi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang terdapat daripada Al-Qur'an Al-Karim itu kita betul-betul cermati baik-baik, pahami. Apalagi Al-Qur'an kan yang punya makna yang luas. Masyaallah. Tidak cukup memahami hanya sekedar dari terjemahan saja. Jangan sama sekali antum sekalian pahami Al-Qur'an itu hanya tekstual saja. Bagaimana cara memahami Al-Quran? Tentu dengan memahami tafsir yang telah dipaparkan oleh para mufassirin. Bagaimana caranya mengenal para mufassirin? Salah satunya adalah dengan melihat karya-karya tulisnya. Jadi ciri seorang mufassirin itu adalah ditandai dari karyanya. Kalau ada yang mengaku saya ini mufassir, ahli tafsir, tapi mana karyanya? Seperti Ibnu Katsir, punya apa? Tafsir apa? Ibnu Katsir. Imam Al-Qurtubi, tafsirnya apa? Al-Qurtubi. Nah, kemudian Imam As-Sa'di, tafsirnya apa? Tafsir As-Sa'di. Dan seterusnya. Jadi semua itu dilihat daripada karya-karya yang telah menjadi sumbangsi kepada umat manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallazina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan surat Muhammad ayat 17 yang artinya orang-orang yang mencari petunjuk
Allah menambah mereka petunjuk dan memberi mereka balasan ketakwaan. Maksudnya di sini adalah pada dasarnya Allah telah menyediakan daripada petunjuk-petunjuk itu. Petunjuk ini sudah tersedia. Ya, seperti antum sekalian misalnya tadi ya, berada di rumah masing-masing yang belum pernah sebelumnya datang ke tempat ini. Tapi karena ada petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh panitia, maka kalian senantiasa tertuntun dengan rapi sampai ke tempat ini tanpa nyasar misalnya. Adapun yang nyasar misalnya, tapi dia mencari lagi petunjuk, dia akan kembali kepada petunjuk yang sebenarnya. Tetap disampai di sini, tapi ya lebih duluan itu yang sampai yang mengikuti Google Maps. Yang tadi yang nyasar itu keluar sampai tembus ke di Teluk Puli misalnya atau Tamalate. Nah itu yang ya bilang orang apa? Sok tak. Terus kena lewati. Akhirnya dia tidak mengindahkan petunjuk, maka dia tersesat. Tapi kalau dia melihat lagi petunjuk, maka dia akan bisa kembali ke tempat ini. Seperti itulah contoh sederhana daripada hidayah. Hidayah itu sudah ada maps-nya. Maps-nya itu berupa Al-Quran, petunjuknya ya. Bagaimana jadinya kita manusia nanti, bagaimana di dunia ini, bagaimana nanti di akhirat kelak. Itu sudah ada di dalam Al-Quran, lengkap. Hanya saja memang dalam memahami Al-Quran ini perlu ilmu. Sama dengan Google Maps ya, perlu ilmu juga. Karena masih ada sampai saat ini orang yang tidak bisa baca Google Maps. Nah bilang kirinya ada Google Maps, susah saya dapat itu, tidak bisa baca Maps. hanya perkiraan. Wih, masya Allah, luar biasa instingnya berarti. Ya, jadi itu ya. Jadi sebenarnya hidayah ini sudah ada. Hanya saja kita perlu betul-betul mengikuti alurnya. Ikuti, jangan mengikuti saja sesuai dengan petunjuk itu. Tidak usah belok kiri belok kanan. Nah bilang orang istiqomah, istiqomah apa itu? Lurus, tidak miring ke kiri, tidak miring ke kanan. Lurus saja, ya. Ikuti hidayah tersebut. Nah, kemudian lagi, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Nah, di sini bisa dipahami bahwa setiap hidayah itu harus disertai dengan mujahadah. Apa itu mujahadah? Kesungguhan. Kalau kita juga mau mencari hidayah, bahwa tidak ada kesungguhan dalam diri kita, atau hanya sekedar santai-santai saja, kayak tadi ya, dari rumah kita santai-santai saja ke sini, kayak tidak ada minatnya sama sekali ke sini. Begitu saja, jadi nanti akan terombang-ambing di jalan. Nah, begitu pula dengan menjemput hidayah Allah. Harus kita bersungguh-sungguh, datangkan kesungguhan. Harus kita jahidu, datangkan kesungguhan kita. Ingin menjemput daripada hidayah Allah, menjemput daripada ilmu pengetahuan yang Allah berikan. Nah, maka tentu pasti kita akan mendapatkan semua itu. Harus dengan kesungguhan, ya, bersungguh-sungguh. Tidak boleh dengan santai-santai. Nah, karena musuh daripada para penuntut ilmu itu dua hal. Yang pertama al-kasal, yang kedua al-haya. Apa itu al-kasal? Al-kasal adalah sifat malas dari diri kita. Yang kedua adalah sifat malu. Saya malu-malu berkumpul sama teman-teman. Kenapa malu? Balkas sholat dari kemarin. Sebelumnya saya tidak sholat, jadi malu-malu ke masjid. Atau malu-malu pak kumpul sama teman-teman ini yang rajin sekali kodong sholat. Nah, tidak seperti itu ya teman-teman sekalian. Anda baru sholat ataupun sudah lama sholat, yang membedakan Anda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sejauh mana Anda bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau orang yang baru justru lebih taat kepada Allah, kita yang lama-lama misalnya sudah berada dalam lingkaran jamaah, justru yang baru yang kuat bersedekah, kuat bergerak, berdakwah. Justru yang baru ini yang lebih oke. Kalau kita mau lihat banyak sahabat, di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW, salah satunya Umar bin Khattab. Umar itu kapan beliau masuk Islam? Kan banyak sebelum-sebelumnya. Kenapa justru beliau yang diangkat menjadi khalifah yang kedua? Apa istimewanya kira-kira?
Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling kering, yang paling mulia di sisi kalian adalah di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di sisinya. Gitu ya. Jadi jangan bilang saya baru ini, pendatang baru, tapi minder kayak yang lain nih, senior nih bilang. Kasa-kasa semua mi hafalanna. Kasa semua mi hafalan hadisnya, Al-Qur'annya. Saya kurang biar membaca Al-Qur'an masih terbata-bata. Semua itu ada jalannya dan semua itu pasti dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Dan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, jadi walaupun sebesar biji zarrah itu biji sawit itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian ya. Itu kemudian ketika seseorang berusaha mencari dan menjemput hidayah Allah, memberikan taufik sehingga ia mendapat hidayah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa seseorang untuk mendapat hidayah. Allah juga tidak memaksa seseorang untuk sesat. Tidak ada orang yang dari sononya ditakdirkan mendapat hidayah atau sebaliknya. Jadi jangan kita berpikiran sama dengan pikirannya orang-orang apa? Orang apa? Murji'ah. Atau orang-orang yang lawannya Jabariyah. Qadariyah. Qadariyah apa itu Qadariyah? Pasrah. Ya. Kalau Jabariyah dipaksa. Nah, jadi kalau kita selalu berpikir itu, kayaknya saya ini harus sholat ini karena saya dipaksa sama Allah ini. Nah, berarti pemikiran kita itu sama dengan Jabariyah. Ada juga orang berpikir, saya ini tidak bisa apa-apa. Semua ini sudah diatur sama Allah ini. Nah, berarti apa sifatnya kita ini? Qadariyah. Jadi tidak boleh pasrah dan tidak boleh apa? Iya, jadi tidak boleh kita merasa dipaksa oleh Allah. Karena tidak ada yang paksa kita dan tidak pernah kita disuruh pasrah. Harus ada apa? Harus ada usaha dan ikhtiar kita. Nah, sama dengan menjemput hidayah. Tidak ada yang paksa untuk mendapatkan hidayah dan tidak ada juga yang jauh atau tidak mungkin mendapatkan hidayah. Semua manusia di muka bumi ini berpeluang mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah itu sudah ada. Nah. Oke. Dan kesimpulannya bahwa hidayah ya, itu pada dasarnya dia lawannya apa? Kesesatan atau dolalah. Ya. Kalau orang tidak berada dalam hidayah yang petunjuk Allah tadi, mulai dari hidayah akliyah, diniyah, kemudian hawasiyah, kemudian hidayah ilhamiyah, maka pasti dia akan apa? Berada dalam kesesatan, otomatis, ya. Nah, dan memahami secara tasyri' akan tampak jelas bahwa makna ayat itu bukanlah penisbatan hidayah dan kesesatan di sisi Allah, melangsungkan hidayah dan kesesatan, tetapi maksudnya adalah penisbatan dalam hal penciptaan. Jadi ini ya harus antum sekalian ketahui, teman-teman sekalian, bahwa hidayah itu yang dimaksud adalah bukan terkait dengan iradah ataupun ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bukan. Tidak ada pembahasan di situ. Kita fokus pada pembahasan tentang kauniyah, tentang penciptaan dengan khalqiyah, terkait dengan yang diciptakan atau makhluk. Sebagaimana peran makhluk di muka bumi ini, bagaimana mereka memanfaatkan akal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam memahami petunjuk-petunjuknya, dan bagaimana mereka menjemput hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaannya sekarang,
Hidayah itu dijemput atau didatangi? Sama ya. Hidayah itu mendatangi atau kita yang mendatangi? Ya. Kira-kira pertanyaannya nih bagaimana teman-teman sekalian? Dari penjelasan tadi. Hah? Ayo. Apa? Moderator dijemput katanya moderator. Harus dijemput. Teman-teman yang lain ada yang datang sendiri, hidayahnya ditunggu saja. Jadi ya jelas ya jawabannya, hidayah itu harus dijemput. Pertanyaan sekarang, apakah kita ingin menjemput hidayah? Nah, ini kembali pada diri kita masing-masing. Mungkin sampai di sini ya penjelasan kita terkait dengan hidayah. Adapun yang kurang jelas, saya langsung lemparkan ke moderator.